Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Ramdania dengan NIM 190104597, kelas 5A, mata kuliah pengembangan materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Pak Irwan Badilah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pemetaan bahan ajar yang sebelumnya telah dibuat, yaitu SMP kelas 9 dengan KD 3.3 dan 4.3. KD 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian KD 4.3 menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ada pula IPK 3.3.1 menjelaskan pengertian teks pidato. Kemudian 3.3.2 menganalisis gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. 4.3.1 membuat gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. 4.3.2 membuat gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun fakta yang dimuat ialah sebagai berikut. Kemudian konsep, prosedur, dan materi pokok yang telah dibuat ialah sebagai berikut. Metode yang digunakan ialah berupa diskusi, tanya jawab, dan penugasan secara individu atau kelompok. Langkah-langkah pembelajaran ialah sebagai berikut. Teknik penilaian berupa sikap, spiritual, dan sosial, kemudian ada pengetahuan dan juga keterampilan. Terdapat 3 bagian atau struktur teks pidato persuasif yang harus diperhatikan dalam membuat naskah pidato, yaitu pendahuluan, berisi salam, penghormatan, dan ucapan syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Kemudian ada pula isi pidato, yaitu bagian ini berisi tujuan dan informasi yang penting yang disampaikan. Kemudian bagian ini juga berisi isi informasi secara rinci dan jelas. Kemudian ada pula penutup, berisi harapan dan atau doa agar yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar serta salam penutup. Nah, teks pidato persuasif memiliki beberapa ciri kebahasaan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Ada pula kalimat aktif yang merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya, masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat saat melakukan kegiatan apapun seperti gotong royong.
Kemudian ada pula kosakata emotif, yang merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Ada pula kosakata bidang ilmu, yaitu istilah merupakan sebuah kosakata yang sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Adapun sinonim ialah berbentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Kemudian kata benda abstrak merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Teman-teman adalah pendengar, pembaca, atau pemanfaat teks pidato persuasif yang juga penyampai, penghasil, atau penyusun teks persuasif. Teks pidato persuasif yang kita dengar, baca, atau yang kita hasilkan ada pada media apapun. Orang melisankan atau menulis teks pidato persuasif bisa untuk tujuan yang sangat beragam. Bisa jadi seseorang menulis teks pidato persuasif dengan tujuan untuk mengajak, menghargai, memberitahu, meyakinkan, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Marilah kita mencermati contoh teks pidato persuasif berikut. Dengan membaca teks pidato persuasif berikut, tolong teman-teman untuk memperhatikan kandungan pesan tiap paragrafnya. Pembahasan kita ialah menyimpulkan isi teks persuasif, yang dimana simpulan ialah rumusan akhir tentang suatu, misalnya teks. Lalu simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Setelah itu, teman-teman bisa membaca teks pidato persuasif tersebut. Silakan untuk simpulkan isi kandungan atau pesan yang ada dalam teks tersebut.